Rekan-rekan wartawan yang saya banggakan, saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perlu saya sampaikan pada hari ini telah dilaksanakan rapat kabinet terbatas khusus untuk membahas persiapan menyongsong Nataru tahun 2022-2023. Perlu saya sampaikan bahwa persiapan Nataru secara umum sudah siap dan pertemuan-pertemuan koordinasi sudah dilakukan 3 kali sebelum rapat kabinet terbatas ini, yaitu rapat di tingkat eselon 1 itu diprakarsai oleh Kemenko PMK pada tanggal 5 Desember 2022, kemudian rapat koordinasi yang memberikan titik tekan pada masalah transportasi dilakukan oleh Kementerian Perhubungan pada tanggal 13 Desember 2022, kemudian yang terakhir yaitu rapat koordinasi yang lebih menekankan pada aspek ketertiban dan keamanan itu diselenggarakan di Mabes Polri oleh Pak Kapolri tanggal 16 Desember 2022. Kemudian tadi Bapak Presiden memberikan arahan beberapa poin sebelum kita paparkan beberapa masalahnya, yaitu arahan dari Bapak Presiden supaya kita memberikan perhatian yang khusus, hati-hati karena berdasarkan survei potensi yang akan melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain selama Nataru ini ada sekitar 44 juta orang lebih, dan ini perlu disiapkan oleh seluruh sektor yang terkait. Bapak Presiden juga mengingatkan tentang ketatalaksanaan lalu lintas, dan nanti Pak Kapolri akan bisa menjelaskan lebih lengkap. Kemudian yang kedua yaitu kesiapan dari supply dan pasokan dan ketersediaan dari bahan-bahan pangan, bahan-bahan pokok yang diperlukan selama Nataru. Kemudian yang ketiga yaitu ketersediaan dan kelancaran pasokan bahan bakar minyak BBM. Kemudian yang terakhir yaitu masalah keamanan, baik pengamanan di dalam kegiatan peribadatan sehingga bisa menjamin kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh umat Kristiani pada Natal itu berjalan dengan baik, tertib, aman, dan betul-betul bisa hikmat sesuai dengan tujuan dari ibadah itu sendiri. Kemudian juga keamanan dalam masalah perayaan tahun baru tahun 2023. Nanti Bapak Kapolri akan bisa menjelaskan lebih jauh. Saudara sekalian yang saya hormati, mengenai pergerakan masyarakat pada Nataru itu tadi sudah disinggung oleh Bapak Presiden, yaitu akan ada 44,17 juta orang, dan itu berarti ada 16,35% penduduk yang akan memanfaatkan libur nanti untuk perjalanan. Angka ini lebih tinggi sedikit dibanding Nataru tahun 2021, karena 2021 itu hanya 13%, atau sekitar 13%, tetapi lebih rendah dibanding Nataru tahun 2019, karena 2019 itu yang melakukan libur itu sekitar 55%. Kemudian untuk puncak mudik pada Natal tahun 2022 itu sekitar tanggal 23 sampai 24 Desember, sedangkan arus balik itu 25 sampai 26 Desember, sedangkan untuk puncak arus mudik itu terjadi arus mudik perayaan tahun baru itu tanggal 30 sampai 31 Desember, dan puncak arus balik tahun baru yaitu 1 sampai dengan 2 Januari. Secara umum dari kementerian-kementerian terkait sudah siap untuk melaksanakan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden.
Kementerian Perhubungan, Kapolri, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Pertamina, dan tentu saja juga BMKG yang akan mengawal dari masalah cuaca, dan BNPB yang juga akan mengantisipasi kemungkinan adanya bencana. Sekira itu yang bisa saya antarkan. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Kapolri untuk menyampaikan. Monggo Pak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menko PMK serta rekan-rekan media, sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait dengan persiapan libur Nataru, maka beliau memerintahkan kepada kita untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian yang terkait dengan kegiatan Nataru, mulai dari kegiatan masyarakat yang melaksanakan mudik ataupun balik, masyarakat yang melaksanakan ibadah pada saat malam Natal dan tanggal 25 siang sampai malam, dan juga masyarakat yang melaksanakan perayaan malam tahun baru, karena di situ semua kegiatan ada, mulai dari kegiatan ibadah di malam tahun baru, namun di sisi lain juga ada kegiatan masyarakat yang melaksanakan perayaan Old and New, dan itu dilakukan dengan berbagai macam jenis kegiatan yang tentunya ini semua harus bisa terselenggara dengan lancar, aman, dan baik. Mungkin melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Menko PMK, tentunya yang pertama terkait dengan masalah transportasi, arus balik dan arus mudik. Tentunya kita sudah mempunyai pola tadi seperti disampaikan bahwa kurang lebih ada 44,17 juta orang yang akan melaksanakan kegiatan selama libur Nataru, dan tentunya kami harus mempersiapkan agar masyarakat bisa melaksanakan perjalanannya baik jalur darat, jalur udara, dan juga yang melalui jalur laut, semuanya bisa berjalan dengan aman dan baik. Khusus untuk jalur darat, tentunya pengalaman pada saat pelaksanaan Idul Fitri, tentunya ini menjadi pengalaman yang sangat baik, dan kami sudah memiliki pola terkait dengan bagaimana kita mengatur pada saat terjadi kepadatan. Artinya pada saat memang situasi sangat padat, khususnya di jalan tol, tentu akan kita berlakukan proses rekayasa mulai dari kontraflow sampai dengan one way atau satu arah. Tentunya ini nanti akan kita putuskan bersama dengan teman-teman dari Kementerian Perhubungan, dari Jasa Marga, kapan pada saat kita melakukan kontraflow dan kapan pada saat kita melakukan one way. Namun sebelumnya kita akan memberikan informasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui jalur radio, jalur TV, ataupun jalur-jalur informasi yang bisa kita berikan, sehingga masyarakat tentunya akan siap dan tidak terganggu dengan proses rekayasa yang kita laksanakan. Kemudian untuk seluruh rangkaian kegiatan pengamanan itu sendiri, kita melibatkan kurang lebih 166.791 personil, terdiri dari 101.000 personil Polri, kemudian ditambah dengan dari TNI, tadi Pak Panglima sampaikan kurang lebih ada 23.000, dan sisanya dari seluruh stakeholder terkait, sehingga diharapkan semuanya ini bisa memberikan bantuan dengan tupoksinya masing-masing, sehingga seluruh rangkaian berjalan dengan baik. Kemudian ada kurang lebih
56.636 objek yang akan kita amankan, sehingga kita mendirikan terdiri dari gereja, pusat belanja, terminal, stasiun kereta, pelabuhan, bandara, objek wisata, dan objek-objek kegiatan untuk perayaan Tahun Baru. Ada 2.629 posko yang kita siapkan, terdiri dari posko pengamanan, posko pelayanan, dan posko terpadu. Posko pengamanan itu posko yang kita dirikan di tempat-tempat ibadah ataupun tempat wisata, tempat belanja. Posko pelayanan utamanya terkait dengan masalah pelayanan di arus balik dan arus mudik, baik di jalan tol maupun arteri. Dan posko terpadu tentunya posko yang di dalamnya terdapat stakeholder terkait, termasuk di dalamnya mengantisipasi apabila terjadi bencana alam, apalagi hujan yang sangat tinggi dan hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Kemudian tentunya kami juga melakukan persiapan pengamanan yang harus kita lakukan pada saat malam Natal dan Natal, khususnya dari Polri sendiri, dari Densus, dan juga tentunya di dalam pelaksanaan pengamanan tempat-tempat ibadah, kami juga bekerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, dan juga organisasi masyarakat. Dalam hal ini dari Banser, dari Kokam, dari Ansor, dan ormas yang ada di wilayah masing-masing, sehingga kemudian ini juga menunjukkan bagian dari proses toleransi yang sangat baik yang ada di Indonesia. Mungkin terkait dengan hal-hal lain, khusus untuk kebutuhan masyarakat, tentunya kami memberikan ruang untuk tetap bisa melaksanakan kegiatannya, yaitu kendaraan yang mengangkut sembako, kendaraan yang mengangkut kebutuhan pupuk ternak hewan, dan juga bahan-bahan yang terkait dengan masalah BBM. Itu kita berikan kegiatan untuk bisa beroperasional seperti biasa, sementara sisanya kita berlakukan pengaturan. Ini nanti akan disampaikan secara khusus, karena memang ini untuk menghindari kemacetan. Paling tidak ada 2 hari yang tentunya waktu operasionalnya kita atur, menjelang libur Natal, dan tanggal 30 dan tanggal 1 juga kita atur untuk masalah waktunya, terkait dengan masalah pengaturan perjalanan yang dikecualikan. Terkait dengan hal lain, saya kira tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah terus mengontrol harga sembako agar harganya tetap terkendali, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang terus dilakukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri untuk mengawasi peredaran sembako di lapangan. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Kapolri terkait tadi ya Pak ya, antisipasi Nataru gitu Pak, spesifik terkait terorisme, antisipasinya seperti apa ya Pak ya, karena jelang Nataru ini kan Densus 88 sudah ini ya Pak ya, menangkap terduga teroris 11 orang di Sumatera. Makasih. Terima kasih. Jadi pasca peristiwa bom yang terjadi di Astana Anyar kemarin, sampai saat ini kita sudah melakukan kegiatan pengamanan dan pengembangan. 6 orang kita amankan dari wilayah Jawa Barat, kemudian 7 orang dari wilayah Jawa Tengah, dan 11 orang dari wilayah Sumatera Utara. Tentunya kita sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran dan khususnya Densus untuk terus meningkatkan kewaspadaan, bekerja sama juga dengan ormas-ormas yang ada, kemudian mantan-mantan napiter untuk juga memberikan sosialisasi. Tentunya seluruh pergerakan kita lakukan pemantauan secara maksimal. Demikian juga di tempat ibadah kita siapkan pola
sterilisasi sebelum dimulai ibadah, kemudian pada saat masuknya di gereja-gereja tertentu atau tempat-tempat ibadah tertentu juga kita siapkan sekdor atau X-ray, sehingga ini juga bisa mengurangi resiko yang ada, dan tentunya kita juga mengerahkan apa yang kita miliki, K9 dan sebagainya. Itu untuk di lokasi-lokasi ibadah. Untuk yang lain, Densus, BIN, kemudian teman-teman dari TNI, BAIS terus berkoordinasi untuk memastikan seluruh pergerakan bisa terpantau. Terima kasih. Cukup ya? Ya. Tuh. Semuanya. Iya, Pak. Atur. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.